Keluarga protes RSUD Karel Satsuit Tuben Langgur nyatakan pasien meninggal positif COVID. RSUD Karel Satsuit Tuben Langgur pertama kali mengkonfirmasi meninggalnya salah satu pasien yang dinyatakan positif COVID-19 pada Sabtu 18 Juli 2020 yang berinisial JN dan sempat mendapatkan protes dari keluarga korban karena dinyatakan positif COVID. Tim DMS Media Group yang berada pada lokasi kompleks RSUD Karel Satsuit Tuben Langgur sempat menyaksikan aksi keluarga korban yang tidak terima atas almarhumah JN yang dinyatakan meninggal akibat COVID oleh pihak rumah sakit. Ucu Larubun, salah satu keluarga korban, saat diwawancarai tim DMS Media Group menjelaskan mewakili pihak keluarga merasa kecewa atas vonis yang diberikan pihak rumah sakit kepada almarhumah JN bahwa yang bersangkutan meninggal akibat COVID-19. Dijelaskannya semenjak dirawat kurang lebih 2 pekan di RSUD Satsuit Tuben Langgur, pihak rumah sakit tidak pernah memberitahukan kepada keluarga bahwa yang bersangkutan dinyatakan positif COVID. Dan hal ini baru diketahui keluarga setelah pasien dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 18 Juli 2020 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Selain itu juga kekesalan dari pihak keluarga dikarenakan tim gugus tugas COVID Maluku Tenggara dan pihak rumah sakit menolak permintaan keluarga untuk mengambil jenazah dibawa kembali ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan oleh keluarga. Alasan penolakan, kata dia, karena yang bersangkutan adalah pasien positif COVID sehingga wajib dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Oleh karena itu, mewakili pihak keluarga dirinya menegaskan jika nantinya hasil pemeriksaan menyatakan yang bersangkutan negatif, maka pihak keluarga meminta pertanggungjawaban dari tim gugus tugas COVID termasuk pihak rumah sakit. Saya selaku keluarga merasa sedikit kecewa dengan vonis yang diberikan oleh pihak rumah sakit dengan gugus tugas COVID Maluku Tenggara. Karena setahu saya, saudara saya ini kan penyakit bawaan. Apa tuh penyakitnya? Sesak napas waktu itu. Asma ya? Ya, asma. Jadi, sudah berapa lama di sini, Pak Ucu? Besok hari baru 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Dan saat meninggal bagaimana koordinasi pihak ini? Karena kami dengar pemakaman juga malam ini, betul? Iya, karena malam ini sudah siap-siap untuk mau diantar ke pemakaman. Ini dan mobil sudah siap. Keluarga bersedia juga? Ya mau bikin bagaimana itu keputusan dari gugus tugas, jadi kita terima saja. Tapi andai kata ini kalau memang tidak terjadi yang saudara saya ini tidak terjangkit COVID-19, kami pihak keluarga menuntut rumah sakit dan gugus COVID Maluku Tenggara. Sementara itu, 2 anak almarhumah yang sempat merawat ibu mereka semenjak masuk rumah sakit menegaskan adanya keanehan karena ibu mereka dinyatakan positif COVID. Sementara kedua anak yang setiap hari merawat ibu mereka saat pemeriksaan rapid test dinyatakan non-reaktif, padahal yang bersangkutan setiap saat dengan almarhumah di rumah sakit. Karena saya berbeda dengan mama rapid itu cuma 2 hari. Mana dinyatakan COVID, saya tidak. Itu kata apa kata dunia? Nanti wartawan lihat saja. Saya dengan mama dengan adik laki-laki yang rawat mama 2 minggu. 2 hari itu perbedaan di rapid. Mama reaktif, saya dengan adik laki-laki tidak reaktif. Itu ada apa di balik itu? Cuma saya selama ini diam. Selama ini kakak juga saya pernah keluar daerah. Dia cuma di 2 wilayah ini saja. Kenapa kok bilang kata vonis mama ini lalu sudah kakak suruh kita untuk reaktif Rapid test. Tapi buktinya kan non reaktif bukan. Ada kepentingan di dalam. Kenapa mesti buat ketemu orang tua sampai begini? Sesuai informasi yang disampaikan bahwa jenazah yang diurusi petugas di RSUD dijanjikan akan selesai 4 jam untuk selanjutnya dimakamkan, namun hingga larut malam apa yang dijanjikan tidak terwujud. Dan hal ini juga yang memicu semakin marahnya pihak keluarga atas pihak rumah sakit dan tim COVID setempat. Terlihat pada lokasi dalam komplek rumah sakit,
Keluarga pasien marah dan sempat menghalangi petugas saat akan membawa almarhumah untuk dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Mereka bersikeras meminta bukti jika benar almarhumah positif COVID agar mereka bisa mengetahui. Namun pihak rumah sakit maupun tim gugus tugas tidak dapat menunjukkan hasil sehingga membuat keluarga merasa dibohongi dan menolak dikuburkan dengan protokol kesehatan. Aksi penolakan keluarga tidak berlangsung lama karena tim medis yang ditugaskan untuk melakukan pemakaman akhirnya membawa jenazah untuk selanjutnya dimakamkan pada lokasi pemakaman pekuburan yang telah ditunjuk pemerintah setempat bagi pasien COVID-19.